Bab 1 Sistem Reproduksi Manusia. Subbab Struktur dan Fungsi Sistem Reproduksi pada Manusia. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi 2. Alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. A. Alat kelamin luar. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Terdiri dari 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang digitan. 2. Skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit, namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat 2 buah sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. B. Alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. 1. Testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah 2 buah atau 1 pasang, dan terdapat dalam skrotum. Pada usia antara 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. 2. Saluran sperma. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. 3. Uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. 4. Kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma dan menjadi air mani semen maksudnya. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas berikut ini. A. Vesicula seminalis. B. Kelenjar prostat. C. Kelenjar Schopper. Tugas yang pertama, lengkapilah tabel berikut. Nama organ reproduksi laki-laki, fungsi. 1. Penis, 2. Skrotum, 3. Testis, 4. Uretra, 5. Kelenjar prostat. Materi selanjutnya yaitu yang kedua, spermatogenesis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid 2N. Selanjutnya sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa
yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid atau N. Materi ketiga, organ reproduksi pada perempuan. Bagaimana organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada perempuan? Alat reproduksi atau alat kelamin perempuan juga dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar. Alat kelamin perempuan yang terletak di luar yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir kanan kiri. Kedua bibir ini disebut labium. Keadaan vulva bermuara dua saluran yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. B. Alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam perempuan antara lain terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan vagina. 1. Ovarium. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut ovulasi. 2. Saluran kelamin. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. A. Saluran telur, tuba falopi. Saluran telur atau tuba falopi atau disebut dengan oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsi saluran telur membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. B. Rahim atau uterus. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. 3. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Materi keempat, oogenesis. Tahukah kamu apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Materi kelima, siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Tahukah kamu bahwa siklus menstruasi dapat dibagi menjadi beberapa fase? Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus
luteum. Pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Tugas kedua. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan spermatogenesis? 2. Tulislah nama organ reproduksi perempuan pada gambar berikut, beri pula fungsinya. Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang oogenesis? Terakhir, 4. Jelaskan 3 fase yang terjadi saat menstruasi.